siluman memang mau menguasai, seperti dibikin seperti kayak orang hilang ingatan, sakit, jelas itu. Dan yang seperti hilang ingatan itu yang nggak bisa tidurnya itu. Yaitu seperti itu. Siapa ini? Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Berikanlah hidayahmu pada Ibu Nur Fadilah ya Allah. Berikanlah hidayahmu pada Ibu Nur Fadilah ya Allah. Agar Ibu Nur Fadilah bisa belajar bicara yang hanya manfaat dan tidak banyak ya Allah. Bisa belajar tenang dan sabar, tidak emosional ya Allah. Bisa belajar lembut yang tidak kaku ya Allah, baik hati maupun pikiran ya Allah. Belajar untuk tidak menomorsatukan egoisnya ya Allah. Dan juga senantiasa berpikir baik dan husnudon ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Ibu Nur Fadilah dengan cepat ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan dengan sembuhnya Ibu Nur Fadilah bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Ibu Nur Fadilah kepadamu ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Iya Ibu. Lebih enak kan badan? Dadanya enak? Perut enak? Organ kewanitaan nyaman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Ustaz diberi keberkahan hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ilmunya bermanfaat bagi orang banyak. Allahu Akbar ya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nyai rek masuk Islam. Nyai rek masuk Islam. Ingin masuk Islam? Islamkan. Diislamkan? Mau? Ayo ya, ikutin saya. Ikutin semuanya yang saat ini baru proses keluar dari tubuhnya Ibu Nur Fadilah. Ikutin saya ya. Yuk tangannya seperti ini. Ikutin ya kalimat saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sudah enak kan? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah loh. Alhamdulillah. Subhanallah, tersiksa 20 tahun. Ibu, beneran udah sehat? Udah enakan? Proses, Wi. Iya, punggungnya enak. Udah, alhamdulillah. Udah ringan, kepalanya udah melalui kerasa. proses, Pak Ustadz ya. Iya. Ibu Nur, Pak Ustadz minta sesuatu, Ibu. Bukan saya yang minta, tapi beliau. Tadi dengar nggak Bapak pesen apa? Kurangi emosi, Ya. terus jangan kaku. Ya, dan jaga Lisan. Iya. Ya, belajar tidak terlalu banyak bicara dan nanti bicaranya yang manfaat. Insya Allah ini nanti lepasnya sangat mudah sekali. Ya. Makasih banyak Ibu Nur. Iya. Udah pamitan sama Pak Ustadz dari sini boleh. Silakan pamitan sama Pak Ustadz. Makasih tepuk tangan Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Minta doanya ya. Iya, insya Allah. Ya, dan sekarang kita segera bertemu dengan pasien kedua kita bernama Ibu Meti. Dia sering sekali mendapatkan keluhan, mohon maaf, di kelamin beliau sering gatal-gatal Pak Ustadz dan sering bermimpi buruk. Dan ini sebenarnya adalah penyakit yang kembali kambuh setelah 5 tahun perpisahan dari suaminya terlebih dahulu.
Dan permasalahannya adalah Ibu Meti ini sering sekali kerasukan ketika melewati tempat-tempat yang angker. Meti, 30 tahun, Garut. Gangguan ilmu sihir. Kerasukan sosok harimau. Dengan Mbak Meti ya, dengan bibinya ya. Iya. Saya izin tanya-tanya boleh ya? Saya tanya soal status dengan mantan suami boleh? Boleh. Berarti sekarang sudah cerai ya? Setelah cerai, makin kambuh? Iya. Ceritain sama Pak Ustadz yuk, keluhannya apa aja. Karena tak dengar Mbak Meti ini setiap malam gak bisa tidur, mimpi buruk terus ya? Iya. Kalau badan keluhan sakitnya di mana saja? Di sini. Udah. Terus di sini. Diganggu. Yang Bapak analisa seperti apa nih Pak Ustadz? Kebiasaan sihir itu siluman biasanya. Siluman memang mau menguasai, seperti dibikin seperti kayak orang hilang ingatan, sakit, jelas itu. Dan yang seperti hilang ingatan itu yang nggak bisa tidurnya itu. Yaitu seperti itu. Siapa ini? Siapa? Kamu sihirnya, apa ilmunya? Oh, ilmu. Ilmu kakeknya? Iya. Coba kalau ketemu sama saya gimana? Kalau ilmu, kalau ketemu sama saya pasti paham. Ya, itu benar kalau ini ilmu. Saya tanya, kamu mau cerita apa sama saya tentang Mbak Meti? Cerita. Mau melindungi? Oh, kamu harimau, maung. Dari bapak, kakek, buyut? Hah? Bapak. Oh, dari bapak. Terus Mbak Meti kena sihir. Kena sihir. Di mana sihirnya tunjuk? Dada itu rusuk, terus mana lagi? Di mana? Kepala. Banyak di kaki gitu. Kamu ngelindungin maunya. Tapi kok nggak bisa ngelindungin, kenapa? Ngelamun, cicitnya suka ngelamun, sedih. Maaf karena perceraian gitu. Karena statusnya sekarang, jadi tetehnya ini budaknya nih ngelamun, masuk lagi sihirnya. Ada memang ilmu keturunan, kepalanya pusing, nah itu melamun betul, sudah betul. Khusus kepala, yang lain-lain nemplok-nemplok aja. Kemudian yang ada darah di kaki ya. Kalau ini memang ada ini Mas. Kayaknya sisa-sisa, cuma memang Mbak Meti belum memahami ceritanya. Jadi maksud saya gini, kayak Mbak Meti, beliau kan kelihatan pendiam tapi sebenarnya emosinya tinggi juga gitu loh. Diem sih tapi termasuk kalau marah diem. Betul nggak sih Mbak Meti? Betul Iya, betul Pak Ustadz. Kalau umpamanya saya memohon nih, Mbak Meti kan pengen sembuh total ya. Belajar untuk tidak marah lagi, mau enggak? Mau ya, ngerti maksud saya ya. Karena itu yang mengunci, termasuk harimau itu terkunci sama marahnya Mbak Meti. Karena kayaknya Mbak Meti emang benar-benar mau belajar. Cuma untuk mengendalikan marah yang diem ini kayaknya belum bisa kayaknya ya. Betul nggak sih ya? Oh iya ya. Belajar ya nanti ya kayak gini, senyum. Siapapun orang yang terkena sihir awalnya berarti dia ada salah di hadapan Allah. Kalau enggak dosa yang lain, dosa musyrik, ya dosa dari emosionalnya yang selalu muncul, kekakuan hatinya yang selalu muncul, egonya yang selalu muncul kayak gitu. Apa? Tenang. Gak ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Terus siapa itu? Ini yang tadi. Ini ilmunya, bukan. Terus siapa? Dukun.
Hah? Tolong ganggu budak ieu. Kenapa emang nggak boleh dikeluarin? Tong payu kata saha? Kamu yang nyuruh berantem terus sama Mbak Meti dengan suami dulu. Nah, terus ngapain? Kamu disuruh setubuhin mbaknya ya? Tapi nggak Biar berhasil. nggak ada yang suka. Biar nggak ada yang suka. Di mana posisi kamu? Punggung. Dibakar aja ya kayak gini mah ya. Ya Bu ya. Musnahin aja gini mah Pak Ustadz. Oh dibakar, apa ngomong baik-baik? Enggak. Nggak ngomong baik-baik berarti dibakar aja. Loh gimana sih? Kalau Mbak Meti itu maunya kan sembuh. Kalau kamu begitu kan berarti kamu nggak nginginin sembuh. Tong ieu urusan.